Nih ya, buat kalian yang malas bikin puff pastry, wajib banget cobain ini. Percaya nggak? Ini tuh nggak pakai mesin. Hai guys, welcome back to my channel Pitaho. Nah, hari ini kita akan bikin sesuatu yang kalian request, tapi nggak sepenuhnya kalian request. Kita mau bikin puff pastry, tapi yang versi rough pastry. Jadi kita akan bikin semacam kayak cheese twist gitu. Enak, gampang banget. Gue yakin kalian bisa bikin di rumah. Yuk, langsung aja kita mulai. So, kita akan bikin semacam kayak puff pastry, tapi kita akan menggunakan teknik yang namanya itu teknik crumbling gitu loh. Teknik yang dimana dulunya itu kita akan bikin kayak kulit pie, tapi kita akan lipet-lipet untuk menciptakan layer yang mirip puff pastry. Ya, jadi kita akan bikin kulitnya dulu di sini, nanti isinya akan gue pakai keju. Ini btw isinya kalau kalian mau pakai yang kayak cinnamon sugar, mau dikasih coklat, bebas selai pun juga boleh. Ini pokoknya kreasikan sesuai dengan selera masing-masing, dan jangan lupa resep lengkapnya kalian cek di description box. Oke, teknik ini gue adapt dari cupcake Jema. Jadi bikin rough puff pastry yang menggunakan butter, tepung, air dingin, dan juga garam. Ini kalau dibilang dunia pie, kita bilangnya rubbing method, dimana kita menciptakan tekstur yang seperti kayak pasir atau nggak kayak breadcrumbs gitu. Oke, langsung kita bikin aja. Ini gue pakai tepung serbaguna, protein sedang, atau nggak kalau kalian mau pakai tepung roti itu nggak masalah. Tepung protein tinggi itu nggak masalah sama sekali. Dan untuk lemaknya di sini gue menggunakan mentega tawar. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai mentega yang lebih mahal, yang lemaknya lebih tinggi, pasti hasilnya itu lebih renyah, lebih wangi lagi. Ini gue pakai unsalted butter biasa. Ini lemaknya gue kurang yakin, nanti gue akan tulis. Ini kayak mentega tawar yang kalian beli di grocery store pada umumnya. Tapi kalian tahu sih mentega tawar yang lembaran gitu, yang bisa buat croissant, buat puff pastry, yang lemaknya itu biasanya 80-90%. Pastinya lebih buttery dan pastinya lebih renyah ya. Ini si tepungnya ini kita akan campurkan dulu dengan garam biasa ya, biar dia itu ada rasa asin-asinnya. Di sini kita akan bikin versi yang savory, that's why gue nggak akan pakai gula halus. Kita masukin garam. Gue pakai pastry cutter biar lebih gampang. Mau pakai prosesor boleh, mau pakai tangan juga boleh, tapi tangan panas. Kita mau bikin menteganya tetap firm, gak meleleh sama sekali. Itu yang akan menciptakan layer saat nanti kita akan panggang ya. Ini kita akan aduk sebentar aja, asal rata aja. Kalau udah asal rata, kita sudah boleh memasukkan mentega tawar. Ini gue potong kecil-kecil biar lebih gampang kerjanya ya. Dan di sini kita akan tekan-tekan, kita rubbing. Tapi ini nggak completely asal jadi kayak pasir. Yang penting sudah terkorporate bagus dengan si tepungnya. Ada chunks butter kayak ukuran-ukuran kecil-kecil gitu, nggak masalah sama sekali ya. Kalau udah seperti ini, kita akan tekan-tekan. Ini kayak bikin pie atau bikin crumble gitu ya, mirip ya. Ini menteganya harus benar-benar dingin. Oke ya. Nah tuh, ini hasil akhirnya bukan kayak pasir-pasir amat, tapi kayak ada chunks butter besar gitu. Kita nggak mau dia tuh terlalu kayak pasir banget, karena kita butuh chunks butter ini. Jadi pas kita gilas dan kita lipat, dia akan menciptakan layer yang mirip-mirip puff pastry gitu. Nih ya, hasil akhirnya jadi seperti ini tuh. Nih. Tuh, dia masih ada bites butter yang lumayan besar kayak gini. Ini tuh nggak masalah ya. Kalau sudah, kita akan masukin air dingin. Airnya wajib benar-benar dingin, air es dari kulkas ya. Ini air dinginnya kita akan tuangkan pelan-pelan ya. Jadi kayak gue tuh menyesuaikan air dinginnya sampai dia itu asal menjadi satu gumpalan. Ingat, jangan kelamaan diaduk, kita tidak bikin roti, kita hanya bikin pastry. Jadi di sini nggak ada gluten yang mau gue bentuk ya. Nanti kita akan pakai tangan, tenang, sudah cuci tangan, aman. Oke, ini kan agak susah ya pakai spatula. Jadi kenapa gue pakai air dingin? Gue memastikan dia punya butter tetap dingin dan nggak meleleh. Ini penting banget. Ini juga nggak boleh lama-lama karena tangan kita kan hangat ya. Ini pokoknya diaduk sampai dia itu menjadi satu adonan aja. Oke, sudah jadi ya. Tuh ya, hasilnya tuh masih, lihat gak? Kalau kalian perhatiin ya, masih ada kayak butternya gitu loh. Tuh, chunks
butter yang nggak terlalu tercampur sengaja. Gue asal dia tuh seperti ini, nanti kita akan gilas adonannya. Butter inilah yang akan bikin saat kita lipat dia tuh ada layernya gitu ya. Cukup jangan kelamaan nyaduk, asal nyampur kayak gini stop. Oke ya, adonannya sekarang kita akan pipihkan kayak gini. Dan ini akan gue tutup. Kita akan simpan di kulkas 30 menit, setelah 30 menit dia baru kita akan roll. Oke, ini sudah 30 menit pertama. Tuh ya, dia emang lebih keras, tapi bukan keras kayak batu karena ini gue simpannya di kulkas biasa, bukan di freezer ya. Dan di sini working space kita akan tepungin dulu. Pakai tepung serbaguna pokoknya ya. Kita akan roll dan kita akan lipat dia. Ya, lipat ini yang menciptakan layer. Oke ya. Tuh, kan dia ada fat kayak gini kan. Ini kita akan tepungin tipis aja, jangan terlalu tebal, asal dia tuh nggak nempel. Ini kita akan pipihkan jadi kayak rectangle gitu, kotak, nanti kita akan lipat ya. Ini. Oke, jadi kita tepungin biar dia itu tidak nempel. Ini agak pecah, kenapa? Karena memang kan ini kan glutennya belum terlalu lembut. Karena gue nggak mau dia terlalu kalis, karena kalau dia kalis nanti yang ada layernya malah hilang gitu ya. Oke, jadi kalau kalian lihat ini masih kasar banget, nanti setelah kita lipat, ini kan lipatan pertama, kita akan lakuin ini 4 kali, dia akan mulai menghalus gitu. Nih, dia tuh kasar banget karena ada chunks of butternya gitu. Jadi yang pertama is okay kalau dia tuh masih bentuknya tuh agak-agak abstrak gini. Ini asal tipis aja, kira-kira kayak semacam 6 mili. Terus pastikan kalau bisa sekotak mungkin, kita rapiin. Nah, kalau sudah, lihat ya, ini kita akan lipat. Lipatnya kayak gimana? Kayak lipat baju tuh nggak sih? Ini kita akan taruh seperti ini. Nah, kayak gini. Terus dari sini kita akan lipat ke sebelah sini. Sudah jadi lipatan pertama kayak gini. Terus kalau ada tepungan lebih, kita akan bersihkan sedikit. Ini gue adapt tekniknya cupcake Gemma, hasilnya cakep. Oke, terus kita akan tutup. Nah, ini kita kudu bersabar ya. Kita akan resting selama 20 menit. Setelah itu kita akan lanjut lakuin ini sebanyak 3 kali lagi, totalnya 4 kali ngelipet ya. Oke, sudah 20 menit lebih firm. Harus sabar karena kalau kita roll itu glutennya pertama dia akan glutennya kena pasti. Dia harus resting lagi dan juga kita pastikan kerja dalam keadaan menteganya masih dingin ya. Kita kasih tepung lagi. Nah ini, lihat nggak? Nanti setelah lipatan kedua, ketiga, keempat, nanti permukaan si pie-nya alias kulitnya ini akan semakin halus, kayak bikin pasta gitu. Oke, sekali lagi ya, kita akan roll. Oke, ya. Tipis-tipis aja. Oke ya, sudah kotak. Ini cuma kira-kira aja sih. Kayak tadi ya, kita akan lipat seperti ini. Terbalik, mana yang bagian yang kasar, kan kayaknya bagian sini lebih kasar ya. Sama ya, kita lipat. Ini kayak lipat baju gitu. Ini biar lebih gampang rollnya, kita akan tipiskan sedikit aja. Oke, dan sama ya, kita akan simpan di plastik wrap. Dan ini akan gue resting lagi di kulkas selama 20 menit. Oke, yang ketiga, lihat gak? Selama kita ngerol, kita lipat, dia tuh permukaannya makin halus, butternya makin ke gilas gitu. Ketiga, yang keempat, semakin kita lipat, dia semakin halus. Pokoknya total 4 kali pas banget ya. Sama ya, kita roll. Bikin kotak tipis 5-6 mili. Terakhir kita lipat, tuh halus banget kayak adonan pasta gitu. Nah ini sudah final. Kita akan wrap lagi. Ini nggak bakalan se-flaky puff pastry yang cara bener itu ya, yang dibungkus-bungkus gitu ya. Ini bener-bener cara cheating yang cepet. Ini gue akan pipihkan lagi biar lebih cepet dingin.
Dan ini, abis ini kita akan tipiskan dan kita akan bentuk menggunakan keju dalamnya. Dalamnya bebas ya. Tapi sebelum itu kita harus diamkan di kulkas lagi ya. Harus bersabar. Ini gue akan resting finalnya sebelum gue gilas tipis 30 menit. Setelah itu kita akan bentuk ya. Oke ya, ini sudah di rest terakhir. Kita akan gilas tipis dan kita akan mulai bentuk. Jangan lupa dikasih tepung dikit biar dia itu nggak nempel ya. Oke, jadi udah dilipat 4 kali tadi ya, kayak lipat anduk gitu. Kita akan tipisin, memanjang gitu lebar. Kita akan belah dan isi tengahnya dengan keju. Kira-kira ketebalannya itu 3 mili sih. Gue sih nanti bakalan pakai ilmu kira-kira ya. Oke, pokoknya dibikin sekotak mungkin ya kira-kira. Pokoknya sampai tipisnya segini. Jadi nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal juga. Kita akan kayak bagi 2 gitu. Ini biar tahu, biar gampang. Kita akan lipat seperti ini. Kalau udah lipat, terus ditandain, terus kita akan potong bagian yang ada lipatannya gitu. Jadi benar-benar kebagi 2 gitu loh ya. Kita pecahin 1 butir telur untuk bahan polesannya. Oke, biar nempel ya. Terus yang ini kita akan brush dengan telur biar nempel kejunya. Kita kasih keju cheddar parut biasa ya. Oke, kira-kira biar kayak gurih-gurih asin gitu. Oke, ini opsional, tapi gue kasih parmesan cheese lagi biar makin gurih ngeju gitu. Ini bebas, tapi kalau gue pribadi gue bakal tambahin sih, karena bakal tambah ngeju. Terus kita akan ambil pastry 1 lagi ya, dan kita akan tutup kayak begini. Jadi kayak layering gitu. Ini bakalan kita tekan-tekan biar nempel si pastry-nya, karena kan ada telur juga kan dalamnya kan. Tekan-tekan gini, pipihkan sedikit aja biar dia tuh benar-benar nempel. Kalau udah kayak begini, kita akan potong-potong, tapi bagian bawahnya akan gue buang karena dia agak berantakan ya. Buang dikit, terus baru kita bakalan mulai potong-potong kayak begini nih. Tuh, 1. Ini kita potong. Terus kalau udah, kita akan ambil satu adonan seperti ini. Ini gampang banget, tinggal kita putar 1-2 kali kayak begini. Terus kita akan taruh di loyang ya. Pokoknya ya asal sejajar aja, tekan-tekan biar dia itu tidak kayak ngangkat gitu. Kalau bisa ya kayak gini. Lanjutin sampai dia itu bener-bener habis ya. Oke, kalau udah kayak gini, kita akan poles dengan telur tadi, biar cakep aja gitu ya. Dan sekarang akan gue panggang di oven yang sudah dipanaskan selama kurang lebih 18-20 menit. Oke. Dan gitu, meskipun nggak pakai mesin, ini tuh rough puff pastry yang bener-bener friendly buat kalian yang males tuh yang namanya bungkus-bungkus pastry, lipet-lipet. Ini tuh simple banget caranya. Kita mau cobain ya. Flaky banget dan enak banget karena pakai keju. Kayak gurih, asin, tapi buttery banget. Enak banget. So itu dia resep cheese puff pastry, rough puff pastry yang gampang banget. Pokoknya triknya adalah di lipatannya, dia menciptakan layer dan juga menteganya itu harus dalam keadaan dingin. Kalau dia nggak dingin, nanti yang ada dia nggak menciptakan layer. That's why harus kerja di ruangan ber-AC karena kita pakai mentega. Gitu ya, dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen, konten, resep, whatever it is, komen yang kau baca. Dan kalau bikin ini, jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye-bye!